Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Maka pada sore hari ini kita bisa mengikuti perkuliahan ilmu tanah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa, jangan kendor, tetap jaga protokol kesehatan. Pembahasan kali ini kita akan memperdalam sifat fisik tanah. Oleh karena itulah, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita awali dengan membaca doa memulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita coba lanjutkan pembahasan kita hari ini tentang sifat fisik tanah. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini dengan pokok bahasan sifat fisik tanah. Baik, bahwa sifat fisik tanah sangat ditentukan oleh dua komponen penyusun tanah, khususnya komponen padat yang terdiri atas bahan organik dan bahan anorganik. Coba kalian ingat-ingat lagi ya, perkuliahan sebelumnya, bahwa susunan massa tanah terdiri atas 4 komponen. 1. Bahan organik, 2. Bahan anorganik, 3. Air, 4. Udara. Nah, keempat bahan tersebut bisa kita golongkan menjadi 3. 1. Komponen padat, 2. Komponen cair, 3. Komponen gas. Komponen padat terdiri atas bahan organik atau biosfer dan bahan anorganik atau litosfer. Dan ternyata biosfer dan litosfer atau bahan organik dan bahan anorganik sangat menentukan sifat fisik tanah. Nah, bahan penyusun tanah lainnya selain yang padat tadi berupa bahan organik dan bahan anorganik itu berupa pecahan batuan, mineral, hasil pelapukan bahan organik. Itu adalah komponen padat bahan penyusun tanah. Kemudian ada komponen cair yang meliputi larutan tanah. Bisa berupa pelarutan garam atau senyawa-senyawa yang larut di dalam air. Bahan penyusun tanah yang ketiga adalah gas, meliputi CO2 dan H2O. Nah, bahan penyusun tanah yang padat, khususnya yang padat, akan menentukan sifat fisik tanah. Ini beberapa senyawa hasil pelapukan. Yang pertama, koloid liat atau clay dan bahan organik. Yang kedua, oksida besi. Yang ketiga, oksida aluminium. Dan yang keempat, kapur. Kapur berfungsi sebagai perekat
yang akan menggabungkan agregat-agregat tanah. Nanti kalian akan tahu agregat-agregat tanah itu apa. Tolong dicatat. Proses pembentukan agregat namanya agregasi. Di sini kapur berperan di dalam proses agregasi atau pembentukan penggabungan agregat-agregat tanah. Baik, kita coba bahas ke bahan penyusun tanah padat. Yang pertama adalah batuan atau bahan anorganik. Bahan penyusun tanah yang berupa bahan padat setelah mengalami proses hancuran, disintegrate, maka bisa pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pecahan bahan penyusun tanah bahan anorganik kalau berukuran lebih dari 10 mm maka disebut batu. Kalau ukurannya antara 2 sampai 10 mm maka disebut kerikil. Kalau ukurannya antara 0,05 sampai 2 mm disebut pasir. Kalau ukurannya 0,02 sampai 0,05 mm itu namanya debu. Kemudian seandainya ukuran pecahan batuan kurang dari 0,002 mm maka disebut liat. Inilah hasil disintegrate batuan dari yang berukuran besar disebut batu sampai yang berukuran paling kecil disebut liat. Batu, kerikil, pasir, debu, dan liat. Bahan penyusun tanah nanti terdiri atas 3 komponen yaitu pasir, debu, dan liat. Baik. Kalau kita lihat penyusun tanah yang kedua adalah bahan organik. Jadi perbandingan bahan organik, bahan anorganik, air, dan gas itu bervariasi tergantung jenis tanah dan lokasi kedalaman solum. Artinya, susunan massa tanah yang terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, air, dan udara, komposisinya sangat bervariasi tergantung jenis tanah, lokasi di mana tanah itu berada, dan kedalaman solum tanah. Sekali lagi saya ulangi, perbandingan bahan organik, bahan anorganik, air, dan udara sangat bervariasi tergantung jenis tanah, lokasi tanah itu berada, dan kedalaman solum. Baiklah, kita lanjutkan ke sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Ini penting karena tanaman akan tumbuh di tempat yang memiliki sifat fisik tanah bisa baik bagi tanaman, bisa kurang baik, atau bahkan tidak baik. Bagaimana pengaruh sifat fisik tanah terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman? Kita lihat. Yang pertama, sifat fisik tanah berpengaruh terhadap penetrasi akar dalam tanah atau daya tembus akar di dalam tanah. Kemampuan akar menembus media tanam, kemampuan akar menembus tanah sangat tergantung sifat fisik tanah. Saya contohkan, misalnya tanaman ditanam di daerah yang banyak mengandung pasir, berarti teksturnya kasar, maka akar akan mudah berkembang dan menyebar cukup luas atau sangat luas.
Tapi manakala tanaman ditanam di tempat yang banyak mengandung liat, pasti penetrasi akar akan terhambat dan perkembangan akar tidak jauh, tidak menyebar seperti halnya di tanah berpasir. Yang kedua, pengaruh terhadap tanaman adalah retensi air atau daya menahan air. Kita lihat, tanah memiliki kemampuan meneruskan air, juga memiliki kemampuan menahan air. Kemampuan menahan air dan kemampuan meneruskan air sangat dipengaruhi oleh sifat fisik tanah. Tanah yang banyak mengandung pasir, maka akan memiliki kemampuan meneruskan air yang baik. Namun, kemampuan mengikat air, kemampuan menahan air, atau retensi airnya itu sangat kecil. Berbeda dengan tanah yang mengandung liat. Tanah yang mengandung liat, maka kemampuan meneruskan airnya lambat. Artinya, tanah mudah tergenang manakala terjadi hujan. Tetapi jangan salah bahwa tanah yang banyak mengandung liat mampu menahan air dalam jumlah yang banyak. Retensi airnya tinggi. Mengapa? Karena tanah yang banyak mengandung liat memiliki pori-pori makro lebih banyak, pori-pori mikro lebih banyak. Ya, saya ulangi, memiliki pori-pori mikro lebih banyak. Kemudian yang berikutnya adalah drainase tanah. Drainase adalah kemampuan tanah untuk membuang kelebihan air dari daerah perakaran. Tentunya hampir sama dengan retensi. Kalau tanah memiliki retensi yang tinggi, maka drainasenya biasanya tidak baik. Atau kalau tanah memiliki drainase yang baik, artinya mudah membuang kelebihan air, maka daya menahan airnya menjadi rendah. Yang keempat, aerasi atau pertukaran gas di dalam tanah. Tanah-tanah yang memiliki pori-pori makro tinggi atau tanah-tanah yang berpasir, itu pertukaran udaranya bagus. Udara di dalam tanah dan juga udara di atmosfer. Antara udara di dalam tanah dengan udara di atmosfer. Itu sangat baik karena memiliki pori-pori makro yang tinggi. Contohnya tanah-tanah yang banyak mengandung pasir. Tapi kalau tanah-tanah yang banyak mengandung liat, maka pertukaran udaranya sangat sulit. Karena pori-pori makronya sedikit, sedangkan pori-pori mikronya banyak. Dan pori-pori mikro akan didominasi oleh air. Karena pori-pori makronya sedikit, maka pertukaran gas, pertukaran udara di dalam tanah juga kurang bagus. Maka tanah-tanah yang aerasinya, tanah-tanah yang berliat, banyak mengandung liat, ini umumnya sulit untuk melakukan aerasi atau pertukaran udara. Yang terakhir, nutrisi tanaman. Sifat fisik tanah akan menentukan nutrisi tanaman. Ini berdasarkan satu pembahasan bahwa tanah yang berasal dari batuan yang kaya akan nutrisi akan menghasilkan tanah-tanah yang cukup mengandung nutrisi. Nah, sifat fisik tanah berkaitan dengan nutrisi tanaman melalui kemampuan menyediakan nutrisi. Ternyata sifat fisik tanah selain berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, juga akan berpengaruh terhadap sifat kimia tanah dan sifat hayati tanah. Sifat fisik tanah mempengaruhi sifat kimia tanah dan sifat hayati tanah. Nanti masing-masing sifat fisik akan kita uraikan satu persatu. Baik.
Kita mulai dari sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah yang pertama adalah tekstur tanah. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif tiga golongan penyusun tanah. Tiga golongan penyusun tanah adalah pasir, debu, dan liat. Jadi tekstur tanah adalah perbandingan relatif pasir, debu, liat dalam suatu susunan massa tanah. Suatu susunan massa tanah. Jadi kalau kalian mengambil sebongkah tanah, kemudian dianalisis di laboratorium, maka kalian akan mendapati persentase dari pasir, debu, dan liat. Berapa persen pasirnya? Berapa persen debunya? Berapa persen liatnya? Ini namanya tekstur tanah. Nah, sifat-sifat tekstur tanah. Yang pertama, pada setiap horizon, tekstur tanah tidak berubah. Karena pada setiap horizon belum tentu ada penambahan pasir, penambahan debu, atau penambahan liat. Penambahan pasir, debu, dan liat hanya terjadi di lapisan tanah bagian atas. Maka sifat tekstur tanah bisa berubah hanya pada lapisan olah atau lapisan tanah bagian atas. Jadi di lapisan tanah bagian atas bisa mengalami perubahan tekstur tanah karena dua hal. Satu, ada penambahan bahan organik dari hasil pelapukan sisa-sisa tanaman dan hewan, atau penambahan pasir debu liat melalui air irigasi. Ilustrasi, saya contohkan, di musim penghujan, di Sungai Serayu, airnya selalu keruh. Kenapa keruh? Karena air dipenuhi oleh partikel-partikel tanah. Biasanya liat. Mengapa banyak mengandung liat? Karena di daerah Wonosobo Dieng terjadi erosi tanah. Erosi tanah, bahan-bahan yang tererosi masuk ke dalam aliran Sungai Serayu. Nah, manakala air Sungai Serayu dialirkan ke sawah, kalau airnya itu keruh banyak mengandung liat, ketika airnya dimasukkan ke sawah, maka setelah beberapa saat air akan mengendap atau bahan-bahan yang terlarut akan mengendap, maka akan terjadi penambahan liat di permukaan atas. Karena ada penambahan liat, maka persentase liat menjadi bertambah. Karena persentase liat bertambah, maka tekstur tanahnya menjadi berubah. Ingat, tekstur adalah perbandingan pasir, debu, liat. Kalau liatnya bertambah, maka perbandingannya berubah. Kalau perbandingannya berubah, berarti teksturnya berubah. Jadi saya ulangi lagi, tekstur tanah bisa berubah hanya di lapisan olah atau di lapisan tanah bagian atas. Karena apa? Karena ada penambahan bahan organik melalui pelapukan sisa-sisa hewan dan tumbuhan. Atau ada penambahan liat dari air irigasi. Sehingga perbandingan liatnya bertambah, persentase liat bertambah, sehingga perbandingan pasir, debu, dan liat akan berubah. Inilah segitiga tekstur. Nah, ini persentase pasir. Coba kalian amati persentase pasir. Semakin ke arah kiri, maka pasirnya akan semakin tinggi. Persentase pasirnya akan semakin tinggi. Nah, di sini kita lihat ini persentase clay, persentase liat. Semakin ke atas, maka persentase liat semakin tinggi. Artinya kadar liat akan semakin tinggi ketika diangkat ke atas ini. Dari 10, 20 sampai 200. Nah, di sini ada persentase silt atau debu. Semakin ke bawah, maka persentase debunya akan semakin tinggi. Coba kita lihat. Saya contohkan di sini
ada tekstur silty clay. Ini silty clay ini. Silty clay berarti silt. Siltnya berapa persen? Kalau kita lihat siltnya itu antara 40 sampai 60. Ini silt ini persentase silt. Jadi silt antara 40 sampai 60. Clay mana? Clay itu di sini. Berapa persentase claynya? Persentase claynya adalah kalau dari sini berarti 60, bawahnya adalah 40 sampai 60% silty clay. Pasirnya berapa? Pasirnya bisa kita tarik. Pasirnya berarti antara berapa? 0 sampai 60. Titik temu ketiga persentase menjadi satu jenis tekstur. Nah, ketika perbandingan pasir, liat, dan debu seimbang, maka tanah dikatakan tanah loam. Tanah loam ini adalah tanah yang bagus, tekstur tanah yang bagus karena perbandingan ketiga komponen penyusun tanah seimbang. Coba kita lihat ada berapa kelas tekstur. 1 clay, 2 silty clay, 3 silty clay loam, yang keempat clay loam, yang kelima sandy clay, yang keenam sandy clay loam, ya. Yang ketujuh sandy loam, yang kedelapan loam, yang kesembilan silty loam, yang kesepuluh silt, yang 11 loamy sand, yang ke-12 sand. Jadi ada 12 kelas tekstur. Ya, ada liat berpasir, ada liat berdebu, ada lempung berpasir, ada lempung berliat, ada lempung liat berdebu, ada lempung liat berpasir, ada lempung berdebu, pasir berlempung, pasir, debu, pasir dan debu. Itulah 12 kelas tekstur. Tentunya masing-masing kelas tekstur ada padanannya di dalam kelas tekstur bahasa Inggris. Nah, untuk mendapatkan atau menentukan kelas tekstur, tanah ini sebenarnya bertekstur apa? Bertekstur tadi silty clay atau bertekstur loam, itu bisa ditentukan dengan dua cara. Yang pertama ditentukan langsung di lapangan, ya. Yang kedua di laboratorium. Tentunya hasil penentuan kelas tekstur di lapang atau secara langsung tidak seakurat di laboratorium, kecuali si penganalisis memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup, sehingga ketepatannya mendekati perhitungan di laboratorium. Bagaimana menentukan kelas tekstur di lapangan atau secara langsung? Dengan cara memijit tanah dalam keadaan lembab atau kapasitas lapang di antara ibu jari dengan jari telunjuk. Memijit tanah dalam keadaan lembab atau kapasitas lapang di antara ibu jari dengan jari telunjuk, ibu jari dan jari telunjuk. Nah, ini beberapa contoh hasil pengamatan tekstur di lapang. Yang pertama, kalau tanahnya banyak mengandung pasir, maka di tangan kita akan terasa tajam, ngeres, dan agak kasar. Tapi kalau tanahnya banyak mengandung debu, maka di ibu jari dan jari telunjuk akan licin seperti sabun. Nah, kalau tanahnya bertekstur liat, biasanya ketika dipijit, dia akan melekat pada jari. Ini indikator kasar kira-kira seperti itu. Kalau pasir tajam, ngeres, agak kasar.
Kalau debu itu terasa licin seperti sabun, kalau liat melekat pada jari. Itu adalah cara menentukan kelas tekstur di lapangan. Ini ada beberapa contoh yang diajukan oleh Profesor Song pada tahun 1928. Kalau teksturnya berpasir, maka ciri-cirinya dengan memijit di antara ibu jari dan jari telunjuk. Yang pertama, tanah berpasir, tanahnya lepas-lepas. Lepas-lepas berarti berbutir tunggal. Mudah dilihat, mudah dirasakan. Jika dipijit dalam keadaan kering akan berderai, hancur. Jika dipijit dalam keadaan basah, maka akan mudah pecah atau meremah. Meremah itu gembur. Golongan tekstur yang kedua ada loam berpasir. Ciri-cirinya tanah mengandung pasir cukup banyak. Melekat di jari karena mengandung debu. Loam tadi banyak dapat melekat di jari karena mengandung debu dan liat. Pasir masih bisa dilihat serta dirasakan. Jika dipijit dalam keadaan kering, itu mudah pecah. Kalau dalam keadaan basah, itu cukup liat. Itu kalau teksturnya loam berpasir. Kalau teksturnya loam atau loam, pertama mengandung pasir, mengandung debu, dan mengandung liat hampir sama. Pada jari tangan akan terasa tajam karena dari pasir, licin dari sil, debu, dan liat biasanya menempel pada jari tangan. Jika dipijat dalam keadaan basah, ini akan menggumpal seperti liat. Kita lanjutkan pengalaman Profesor So yang berikutnya, tanah loam berdebu. Loam berdebu. Jadi ketiga komponen penyusun tanah hampir seimbang, tapi prosentase debu lebih tinggi. Tanah dalam keadaan kering akan menggumpal dan mudah pecah. Dalam keadaan basah itu lunak, lembek. Menepung itu mudah menjadi tepung dan mudah melekat membentuk gumpalan keras. Jadi ketika partikel-partikel tanah kemudian bergabung satu dengan yang lain menjadi gumpalan, itu namanya agregat tanah. Kemudian yang kelima, loam berliat. Tanah bertekstur halus. Jika dipijit dalam keadaan kering, itu mudah pecah. Menjadi gumpalan-gumpalan yang keras. Namun jika dipijit dalam keadaan basah, ini membentuk batang tipis yang mudah pecah. Itu adalah tekstur loam berliat. Kemudian yang keenam, tekstur berliat. Tanahnya bertekstur halus. Dalam keadaan kering membentuk gumpalan keras. Jika basah melekat pada jari, bersifat liat. Dipijit dalam keadaan basah, membentuk gulungan panjang dan mudah kembali. Dipijit dalam keadaan basah, maka gulungan panjang akan mudah kembali. Ada juga yang menggolongkan lain dari kelas tekstur. Yang pertama, ada tanah digolongkan ke dalam kelas tekstur kasar. Yang kasar termasuk di dalamnya adalah tekstur pasir belempung dan pasir. Yang kedua, agak kasar. Maka tanah-tanah yang banyak mengandung liat atau liat berpasir, maka dikatakan teksturnya agak kasar. Kemudian yang ketiga, teksturnya sedang. Ini manakala tekstur tanahnya adalah liat berpasir, lempung berpasir, dan lempung liat berpasir,
lempung berpasir, dan lempung. Yang agak halus ini ada lempung berliat, lempung berdebu, dan debu. Yang halus, liat berdebu, lempung berliat. Inilah penggolongan kelas tekstur berdasarkan tingkat kekasaran. Ya, sedikit berbeda dengan tadi kelas segitiga tekstur ditentukan berdasarkan kandungan bahan-bahan penyusun tanah di dalam satu massa tanah. Kalau ini tekstur kasar ada penggolongannya berdasarkan 5 hal. Kasar, agak kasar, sedang, agak halus, dan halus. Karena penentuan kelas tekstur di lapang hanya menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, maka akurasinya tidak begitu presisinya tidak begitu tepat manakala tekstur tanah ditentukan di laboratorium. Tetapi ada perkecualian ketika penganalisis memiliki pengalaman yang banyak, jam terbangnya tinggi, kemudian dia terampil, maka hasil penentuan kelas tekstur di lapang bisa mendekati kenyataan atau bisa mendekati perhitungan di laboratorium. Kuncinya ketepatannya tergantung dari pengalaman dan keterampilan. Kalau bicara pengalaman, berarti berbicara tentang frekuensi, sering, intensitas, sering tidaknya yang bersangkutan mencoba menentukan tekstur tanah, kelas tekstur dengan ibu jari dan jari telunjuk. Yang kedua juga kepekaan jari. Ya, kadang-kadang kalau orangnya suka bekerja keras, maka tangannya akan keras, kurang peka ketika dia harus mendeteksi kelas tekstur. Tapi ketepatan, saya ulangi lagi, ketepatan penetapan tekstur tanah di lapangan tergantung pengalaman dan keterampilan. Penentuan kelas tekstur yang kedua, kalau tadi di lapang, ini di laboratorium. Untuk menentukan kelas tekstur di laboratorium, ini menggunakan analisa mekanis. Jumlahnya berapa, pasir debu liatnya, persentasenya berapa dari fraksi penyusun tanah yang kurang 2 dari milimeter, itu pasir, debu, dan liat. Contoh sederhana, ini cara menentukan kelas tekstur di laboratorium. Ini contoh prosedur yang sederhana. Contoh tanah kering udara itu dihancurkan dan diayak dengan ayakan 2 mm. Contoh tanah kering udara dihancurkan dan disaring dengan ayakan berdiameter 2 mm. Kemudian kerikil, sisa-sisa tanaman, kotoran-kotoran lainnya itu dibuang supaya tidak mempengaruhi akurasi penentuan di laboratorium. Kemudian bahan organik harus dihancurkan. Karena apa? Karena bahan organik berfungsi sebagai perekat. Maka dengan adanya bahan organik, partikel-partikel tanah, butir-butir tanah akan terikat satu sama lain dengan bantuan bahan organik. Maka untuk mengetahui bahwa kandungan bahan penyusun tanah itu mudah ditentukan, maka bahan organik harus dihancurkan. Karena fungsi bahan organik sebagai agregator. Dengan dihancurkannya bahan organik, maka butiran-butiran tanah akan terlepas. Yang terjadi kemudian adalah tanah akan bisa dibedakan berdasarkan kecepatan jatuh. Kemudian penghilangan bahan perekat. Bahan perekat misalnya karbonat, ini kapur ya, kapur karbonat ini. CaCO3. Ini sebagai bahan perekat. Oksida dengan HCl. Jadi tanah yang memiliki bahan perekat karbonat dan oksida dihancurkan dengan HCl. Yang kelima, penambahan NaOH, natrium hidroksida
agar partikel terdispersi sempurna atau partikel terpisah secara sempurna. Nah, ketika prosedur 1 sampai 5 diikuti, maka hasil pengukuran laboratorium akan memiliki akurasi yang tinggi. Di laboratorium, itu metode analisis mekanis ditentukan berdasarkan kecepatan jatuh partikel-partikel dalam air atau larutan tertentu. Jadi penentuan tekstur di laboratorium berdasarkan perbedaan kecepatan jatuh partikel-partikel dalam air atau larutan. Ada 2 metode analisis kelas tekstur di laboratorium. Yang pertama dengan metode pipet, yang kedua dengan metode Bouillot-Case. Ya. Namun, kedua metode ini tingkat ketelitiannya, tingkat akurasinya ditentukan oleh banyak faktor. Yang pertama, dispersi partikel tanah harus sempurna. Artinya partikel tanah harus lepas satu dengan yang lain secara sempurna. Yang kedua, suspensi tanah dalam air harus cukup encer. Tanah dalam air harus encer, artinya jumlah air lebih banyak dari jumlah tanah. Kemudian yang ketiga, ketelitian dari analisis kelas tekstur di laboratorium adalah partikel-partikel bulat dengan permukaan rigid, ini teguh dan kasar, sangat menentukan ketelitian metode analisis mekanis. Yang keempat, temperatur harus konstan. Temperatur harus konstan. Kemudian yang kelima, partikel tanah mempunyai kepadatan yang sama. Yang kedelapan, dinding silinder atau tempat analisa tidak mempengaruhi pengendapan partikel dan suspensi. Ternyata, tadi sudah saya sampaikan, tekstur tanah akan mempengaruhi komponen-komponen atau sifat-sifat tanah yang lain. Tekstur tanah berkaitan dengan struktur tanah, konsistensi tanah, dan tata air tanah. Ini pasti ya. Pada tanah yang berpasir, maka teksturnya berbutir tunggal, maka lepas-lepas. Pada tanah liat, itu masif atau tebal, sangat teguh. Tata air penetrasi akar, kemudian juga infiltrasi dan perkolasi. Ini adalah kaitan antara tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi, dan tata air tanah. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap dengan baik. Silakan materinya di-download, diputar berulang-ulang sampai kalian memahami. Seandainya kalian tidak paham atas apa yang ada di video ini, kalian bisa berkonsultasi dengan saya melalui WA Group. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian sukses. Pesan saya, jangan kendor. Infeksi virus corona masih tinggi. Mari kita selalu bermasker, bercuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita akhiri dengan membaca doa mengakhiri perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi fanfa'ni bima alam tani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.